Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-9 mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan ini, saya akan mempresentasikan tentang teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh benar-benar elastis dengan upah subtiten benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Teori Lewis yang pertama yaitu surplus kapitalis. Apakah yang menentukan besarnya upah subtiten itu sehingga buruh surplus yang ada bersedia bekerja di sektor kapitalis? Itu tergantung pada penghasilan minimum yang diperlukan untuk biaya hidup minimum atau subtiten. Tepatnya, tingkat upah tersebut tidak lebih rendah daripada produk rata-rata pekerja di sektor subtiten tersebut. Kedua yaitu pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subtiten. Proses tersebut terus berlangsung sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi tidak elastis. Jika pembentukan modal bergantung pada surplus kapitalis, Lewis mengatakan kunci dari proses tersebut adalah bagaimana penggunaan surplus kapitalis yang dimaksud. Teori ini dapat dijelaskan dengan jumlah kurva berikut. Jadi, modal dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis. Menurut Lewis, jika kemajuan teknologi bersifat menghemat modal, ia dapat dianggap sebagai kenaikan pada modal. Dan jika ia bersifat menghemat buruh, ia dapat dianggap sebagai kenaikan pada produktivitas marginal buruh. Dengan demikian, dia tidak membuat suatu perbedaan antara perkembangan pengetahuan teknologi dan perkembangan modal produktif, dan memperlakukan keduanya sebagai gejala tunggal dengan akibat bahwa di sektor kapitalis, kemajuan teknologi cenderung menaikkan laba dan meningkatkan pekerjaan. Ketiga yaitu peranan pemerintah dan kapitalis swasta. Menurut Lewis, problem pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah memahami proses bagaimana masyarakat yang sebenarnya menabung dan menginvestasikan 4 atau 5% dari pendapatan nasionalnya atau lebih kecil dari itu, mengubah dirinya ke dalam perekonomian dengan tabungan sukarela berkisar antara 12 atau 15% dari pendapatan nasional atau lebih. Kapitalis swasta murni berhubungan erat dengan munculnya kesempatan baru, khususnya sesuatu yang memperluas pasar yang berkaitan dengan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas buruh dan karenanya surplus kapitalis. Keempat yaitu pembentukan modal melalui kredit bank. Modal tidak hanya diciptakan dari laba, ia juga diciptakan dari kredit bank. Di dalam suatu ekonomi terbelakang yang memiliki sumber daya melimpah yang belum dimanfaatkan dan kekurangan modal, penciptaan kredit mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal. Seperti laba, ia akan meningkatkan output dan lapangan kerja. Namun, pembentukan modal melalui kredit bank mengakibatkan kenaikan inflasioner harga pada beberapa waktu. Kelima yaitu akhir proses pertumbuhan. Teori tersebut menunjukkan bahwa jika penawaran yang tak terbatas tersedia pada upah real yang konstan, dan jika suatu bagian dari laba diinvestasikan kembali dalam kapitalis produktif, laba akan tumbuh terus-menerus dibandingkan dengan pendapatan nasional, dan pembentukan modal juga akan tumbuh dibandingkan dengan pendapatan nasional. Keenam yaitu pada ekonomi terbuka. Jika proses pertumbuhan terkena pengaruh buruk salah satu faktor ini, akumulasi modal dapat diteruskan dengan mendorong imigrasi massal atau dengan mengekspor modal kepada negara yang punyai buruh melimpah pada upah subtiten. Baiklah, kita masuk ke kritik-kritik terhadap teori Lewis.
Pertama yaitu tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Tidak dapat ditetapkan jika akumulasi modal bersifat menghambat buruh. Keempat yaitu buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. Kelima yaitu kurangnya usaha dan inisiatif. Keenam yaitu proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. Ketujuh yaitu mengabaikan permintaan total. Kedelapan modal buruh tidak mudah. Kesembilan yaitu produktivitas marginal buruh tidak real. Produktivitas buruh bersama marginal buruh dari sektor subtiten. Kelompok berpendapat rendah jika menabung 12 yaitu inflasi tidak membunuh diri sendiri, administrasi pajak yang tidak efisien. Kesimpulannya yaitu teori Lewis mempunyai keunggulan di dalam menjelaskan proses pembangunan dengan cara yang gamblang. Ia menjelaskan bagaimana pembentukan modal yang rendah berlangsung di negara terbelakang yang mempunyai buruh berlebihan dan kurang modal. Studinya mengenai problem inflasi kredit, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perdagangan internasional telah memberi teori tersebut sebuah sentuhan realisme. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.